Halo para sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra dan salam wisdom buat kita semua baik dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, kembali ini hari Minggu yang cerah, yang indah. Kita akan, pada saat saya rekam lagi cerah ya. Kita akan melanjutkan merenungkan wisdom-wisdom yang sangat penting untuk menunjang kehidupan kita yang lebih baik tentunya. Oke ya. Jadi kepada teman-teman yang pertama kali hadir di channel saya ini, silakan teman-teman subscribe dan klik loncengnya dan silakan share jika Anda merasa berguna tentunya. Oke ya. Baik. Hari ini kita akan memikirkan kembali tentang pertikaian yang terus berlanjut dalam dunia ini, ya kan? Oke. Apa sih yang seringkali muncul kita lihat ya, beberapa hal yang belakangan ini nggak henti-hentinya, yaitu masalah hukum ya, penegak hukum yang luar biasa, masalah kebencian dan juga masalah perang. Dan tragisnya adalah sebagian besar persoalan yang muncul karena masalah kepercayaan atau sering kita kenal dengan masalah agama ya, cara pandang atau beda pendapat dan lain sebagainya yang memunculkan tadi konflik yang terjadi tadi ya. Dan ini memang sangat naif, bukan ya? Seharusnya kalau kita orang-orang yang dikatakan orang-orang beriman, orang-orang percaya kepada Tuhan ya, harusnya hidupnya damai-damai. Tapi yang kita rasakan justru terbalik ya kan, saling mengecam, saling baku hantam ya kan. Dan kita lihat tidak sedikit negara yang hancur gara-gara masalah perbedaan pandangan masalah kepercayaan ya, yang tanda kutipnya sebenarnya mereka mengaku percaya kepada Tuhan begitu ya. Apakah Tuhan memang menghendaki seperti itu ya? Oke, saya rasa kalau Tuhan yang percaya rasanya tidak ya. Oke. Nah, lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini yang penting kita renungkan teman-teman agar hidup kita bisa damai dan kita harapkan damai seluruh dunia. Yang pertama, teman-teman, kita melihat yang pertama adalah kenapa bisa muncul berbagai konflik ya dengan mengatasnamakan Tuhan lah dan lain sebagainya. Oleh karena pertama, manusia seringkali memisahkan antara iman kepada Tuhan dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, ini yang jadi persoalan. Harusnya itu antara iman kita kepada Tuhan dan kehidupan sehari-hari, harusnya ini matching ya. Artinya harusnya ini adalah terintegrasi maksud saya. Oke? Dimana ada sebuah istilah mengatakan jikalau engkau bekerja kepada siapapun ya, atau Anda melakukan apapun sehari-hari dalam kehidupanmu, jadi bekerjalah atau Anda berbuatlah seolah-olah itu untuk Tuhan. Nah, ini menarik ya. Nah, tapi kita lihat ini ada banyak persoalan yang muncul, justru ini dipisah-pisahkan, lalu salah-salah lagi misalkan, salah-salah tafsir lagi, ya ini jadi persoalan ya kan. Nah, sehingga kita melihat bahwa misalnya ada orang mengatakan bahwa oh ini wilayah rohani, ini wilayah jasmani ya. Nah, ini yang jadi menurut saya tidak terintegrasi dengan baik, sehingga ada orang berpikir bahwa oh kalau ini bukan daerah wilayah suci ya kita boleh berbuat seenaknya ya, kita boleh korupsi, kita boleh berbuat curang ya kan, ini karena ini bukan wilayahnya ibadah katanya ya, kita boleh berbuat seenaknya. Nah, apakah Tuhan memenang seperti itu kan begitu ya? Dan kemudian ada juga mengatakan bahwa wah ini kan, ini wilayahnya rohani nih ya, nggak boleh tercemar nih dari kehidupan jasmani nih. Nah, sehingga terlalu ekstrim ke kiri dan ke kanan tetap akhirnya jadi tidak ada keseimbangan dan jadi masalah besar begitu. Oke ya. Nah, ini yang akhirnya memunculkan berbagai macam-macam konflik, sehingga kita ada orang mengatakan oh ini wilayah rohani, jasmani nggak boleh pakai di situ ya, misalnya menyangkut wah ini masalah kenajisan ini. Nah, ini kalau sampai jasmani dicampur ke sini, ini bisa penistaan ini, ya kan? Atau ya kadang-kadang, nah ini yang selalu kita lihat muncul di persoalan-persoalan gesekan-gesekan di antar umat beragama, begitu ya.
Dan kita melihat yang jadi masalah kadang-kadang ya para aparat bahkan negara pun bingung untuk mengatasi persoalan begini, nggak selesai-selesainya, ya kan? Karena masing-masing anggap bahwa yang dia pandang itu yang benar. Nah, ini yang jadi masalah ya. Jadi teman-teman, kita berhati-hati, harusnya kita menganut bahwa kalau kita terintegrasi masalah rohani jasmani adalah berdasarkan seutuhnya, maka sebetulnya semua persoalan jasmani ya, pekerjaan dan sebagainya itu harus dilandaskan pada prinsip rohani. Ya, prinsip rohani tentu kita berbicara prinsip rohani sebagaimana yang pencipta kita inginkan begitu. Oke? Bagaimana kita tahu ya, rajin-rajin baca kitab suci yang baik-baik begitu ya kan? Nah, jangan kita masing-masing menafsir dengan keinginan sendiri, apalagi menafsirkan dengan atas dasar kebencian ya, atas dasar penghakiman gitu loh kan, bahwa mereka yang lain itu benar, yang lain salah, saya lah yang benar begitu sebagainya ya. Nah, ini yang jadi selalu muncul masalah dan akhirnya dalam kaliber besar menjadi perang bahkan. Nah, itu yang menghancurkan banyak negara-negara kita lihat ya. Oke. Persoalan kedua, kenapa ini bisa terjadi? Persoalan kedua adalah ini adalah sebagian besar manusia ini tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak sendiri. Ini yang jadi persoalan. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa seringkali orang bertindak, jadi bukan berdasarkan kehendak Tuhan, tapi justru berdasarkan kehendak sendiri, kehendak keegoisan, kehendak keuntungan, kehendak manfaatnya untuk golongannya sendiri, untuk kelompoknya sendiri, bahkan untuk hawa nafsunya sendiri. Nah, sehingga dengan demikian maka siapapun yang menghadang atau menghalangi keinginannya itu, ya bagi dia itu adalah musuh gitu. Nah, ini yang jadi persoalan begitu, ya kan? Nah, sehingga ini aneh ya, kalau kita berpikir logik itu harusnya Tuhan itu kan menciptakan semua manusia itu adalah sama di hadapan Tuhan. Nah, masa kan kita mengaku kita ini umat Tuhan atau orang yang percaya sama Tuhan, lalu kita membenci makhluk Tuhan yang lain, ya kan? Yang tidak sesuai keinginan kita. Ini kan jelas bukan kehendak Tuhan ya. Kita bisa berpikir secara logika apapun begitu, oke ya. Dan Tuhan kan memberi kita logika, kita bukan asal kan. Tuhan memberi kita logika, Tuhan memberi kita hati dan hati nurani, oke. Nah, sehingga, tapi ya memang ya kadang-kadang juga ada istilah mengatakan bahwa kejahatan itu yang menguasai dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa membedakan mana hitam mana putih ya. Ini sudah jadi persoalan ya, kalau begitu ya. Nah, sehingga kita melihat banyak orang bertindak ya mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya justru kelakuannya itu melawan Tuhan. Oke. Sekarang Tuhan itu misalnya ya, saya percaya kita semua mengakui bahwa kalau Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi justru kita dianggap sebagai duta Tuhan kalau kita berbuat yang bertentangan dengan hal itu, kan berarti itu kan jelas kita tidak melakukan kehendak Tuhan, karena kita sudah bertindak di luar karakteristik Tuhan pencipta alam semesta ini sebenarnya yang sesungguhnya ya, kecuali kita memiliki Tuhan yang lain ya, itu tidak tahu lah saya kan ya. Jadi itu sebabnya teman-teman ya, marilah kita kembali kepada tadi. Kalau kita mau hidup kita ini ya dalam arti kata damai, lancar dan lain sebagainya, pertama tadi marilah kita melakukan integrasi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu harus mencerminkan bahwa kita orang yang beriman kepada Tuhan melalui apa? Melalui pekerjaan kita, melalui hubungan kita, melalui relasi kita antar sesama. Nah, itu yang kita anggap integrasi, nggak bisa kita pisah-pisahkan ya. Oleh karena Tuhan menciptakan kita ini adalah dalam hidup kita ini ada di tangan Dia kok, iya kan? Bagaimana mungkin kita bisa memisahkan diri yang mengatakan ini daerah rohani, ini daerah jasmani? Tidak bisa. Semua daerah jasmani adalah daerah rohani, dan semua rohani itu harus diaplikasikan di dalam kehidupan jasmani. Ya, itu pandangan saya. Terus yang kedua adalah, nah kita bagaimana caranya
bahwa mengintegrasi itu kita harus berdasarkan kehendak Tuhan, dan tingkah laku kita harus mencerminkan kehendak Tuhan, ya kan? Ya, jangan sebaliknya, kehendak yang lain atau kehendak diri sendiri. Ya, ini jelas bukan kehendak Tuhan, tapi kemungkinan itu kehendak hantu gitu ya. Oke. Dan sebagai ini ya, sebagai wisdom yang menarik ini ya, pada akhirnya, jadi oleh sebab itu teman-teman, secara kesimpulan kita perlu mengintegrasikan antara iman kita kepada Tuhan dan kehidupan kita sehari-hari yang berdasarkan kehendak pencipta Tuhan kita. Nah, kalau itu kita lakukan, saya rasa dunia ini akan mungkin bisa lebih damai kan? Itu pasti, saya rasa ya, semua pelaku seperti itu. Masalah kenyataannya tidak gitu ya. Bahkan semua orang, bahkan sebagian besar maksudnya ya, orang suka bikin mengacau, tetapi justru dia mengatakan dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini yang seringkali tidak masuk akal ya, di dalam segala hal, berdasarkan hati nurani, berdasarkan standar moral pun tidak masuk. Nah, ini yang menyebabkan terjadi konflik di mana-mana, ya kan? Dan mari teman-teman, kita kembalilah kepada Tuhan yang penuh cinta kasih, penuh damai, ya kan? Nah, bahkan kita lihat aneh ya, ini satu peristiwa yang menarik. Ini baru kita dengar bahwa yang kemarin itu ada seorang yang membunuh, menembak itu mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe itu ya, dia membunuh, tetapi justru belakangan saya membaca ada beberapa berita dari media yang mengatakan justru dia menganut agama yang untuk memperdamaikan dunia. Coba, ini kan bertentangan ya. Dia bilang dia mau mengambil satu aliran kepercayaan untuk menciptakan kedamaian seluruh dunia, tapi dia sendiri melakukan pembunuhan. Kan tidak matching ya, tidak nyambung teman-teman. Oleh sebab itu marilah ya, kita banyak-banyak mencari kehendak Tuhan. Dengan demikian kita bisa melakukan apa yang segala yang kita kerjakan, maksud saya itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian maka semua kebahagiaan, kesuksesan itu akan menyertai kita semua. Oke, salam wisdom buat kita semua.